merciful and mighty, God in 3 persons, blessed Trinity. Holy, holy, all the saints adore thee, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before thee, which word and ardent evermore shall be. From the cradle to the cross, God made us, God made us. For this broken world you love, God made us, God made us. You gave up your only Son, God made us, God made us, so that all the world would know our God made us. Holy, holy, Lord God Almighty, all thy words shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in 3 persons, blessed Trinity. From the cradle to the cross, God made us, God made us. For this broken world you love, God made us, God made us. You gave up your only Son, God made us, so that all the world would know our God made us, so that all the world would know our God made us. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. And I just wanna speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire.
Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. So your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Baik Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini, tanggal 11 September 2022. Bapak Ibu, kita hari ini sampai kepada tema atau topik yang kedua dari seri khotbah belajar dari perumpamaan Tuhan Yesus, khususnya yang berhubungan dengan akhir zaman selama bulan September dan bulan Oktober. Dan minggu lalu Ibu Sarah sudah sampaikan tentang topik yang pertama, penghakiman terakhir, bagaimana perbedaan antara domba dan kambing. Dan hari ini kita sampai kepada topik yang kedua, yaitu kita mau sama-sama belajar dari perumpamaan Tuhan Yesus, yaitu perumpamaan tentang lalang dan gandum. Sebelumnya Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kami ada waktu lagi untuk duduk diam di sekitar firman-Mu.
Terima kasih kami diberkati lewat pujian dan penyembahan, dan sekarang waktunya untuk kami mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar lagi dari perumpamaan yang berikut, yaitu perumpamaan tentang lalang dan gandum. Dan hamba berdoa kiranya perumpamaan atau firman Tuhan yang sudah menguatkan menjadi berkat buat hamba yang akan hamba bagikan share kepada Bapak Ibu hari ini, juga menjadi berkat menguatkan semua Bapak Ibu yang mengikuti mendengarkan khotbah ini secara online. Secara khusus dapat mempersiapkan kami semua untuk mempersiapkan diri ketika Engkau datang kembali. Menjemput kami semua. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lihat atau membaca bagian firman Tuhan ini, waktu saya dan Ibu Sarah mau menikah, bahkan ya waktu menikah, tahun-tahun pertama kami menikah, ketika kami berdoa untuk supaya Tuhan berkati kami dan anak-anak, kami rindu sekali, atau saya dan Ibu Sarah pingin sekali punya anak kembar. Ya, bicara soal anak kembar, Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu, mungkin ada atau banyak di antara Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online ini yang punya anak kembar. Bapak Ibu, menarik soal anak kembar ini karena dicatat persentase anak kembar di dunia itu lumayan, sekitar 3%. Itu berarti dari 1.000 orang yang ada di dunia, 30 diantaranya itu adalah kembar. Ya, sekali lagi saya ingin punya anak kembar, tapi Tuhan tidak kasih. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang punya anak kembar pasti punya pengalaman dan banyak melihat bahwa ternyata anak kembar itu unik sekali Bapak Ibu ya. Ada beberapa keunikan dari anak kembar yang saya coba lihat atau saya dapatkan, saya catat. Di Amerika saja misalnya, sejak 2014 kelahiran anak kembar tidak tahu kenapa tapi mencapai rekor tertinggi Bapak Ibu. Berikut, kembar identik, kan Bapak Ibu tahu ada yang kembar identik, ada yang tidak identik. Tapi kembar identik itu sebenarnya juga menurut para ahli tidak benar-benar sama. Tidak benar-benar identik. Mau dilihat, diteliti lebih jauh, pasti ada perbedaannya. Yang pasti kembar itu Bapak Ibu yang sangat pegang peran penting katanya adalah gen mereka. Gen orang kembar atau anak kembar itu tetap memiliki peran yang sangat besar. Sehingga dalam sebuah studi yang dilakukan di Minnesota, oleh Twin Family Study menemukan bahwa kembar identik yang dipisahkan pada usia dini masih memiliki sejumlah kesamaan mencolok setelah berpisah selama bertahun-tahun, baik dari segi medis atau psikologis. Tapi ketika diteliti lebih jauh, tetap saja dilihat ada perbedaannya Bapak Ibu. Anak kembar rupanya berpeluang hidup lebih lama, tidak tahu juga kenapa. Ada yang katakan kembar juga adalah faktor keturunan. Bahkan Bapak Ibu ada yang mencatat anak kembar itu juga rupanya bisa saling bertelepati. Saya nggak tahu ini Bapak Ibu yang pernah punya anak kembar. Kemudian, ada juga ditemukan bahwa kembar itu punya bahasa khusus. Makanya ada istilah twin talk atau bahasa anak kembar. Bahasa yang menurut para ahli unik, yang hanya dimiliki oleh anak kembar. Bapak Ibu lihat, atau yang punya anak kembar, biasanya kita lihat dua bayi yang kembar atau anak yang kembar, mereka saling berbicara satu dengan yang lain. Kita tidak mengerti apa bahasa mereka, tapi rupanya mereka mengerti Bapak Ibu, sehingga ada yang mencatat bayi kembar itu punya bahasa tersendiri. Bahkan ada yang mencatat juga kalau mau anak kembar ada diet khusus. Saya juga nggak terlalu tahu Bapak Ibu, hanya mencatat saja. Ada diet yang bisa kita lakukan supaya kita bisa punya anak kembar. Dan yang terakhir, bicara anak kembar Bapak Ibu, saya banyak baca buku tentang anak kembar atau tanya-tanya dan juga baca buku-buku sains. Anak kembar, biarpun dia dipisahkan sejauh apapun, di negara manapun, katanya Bapak Ibu, mereka itu mungkin karena tadi mereka bisa bertelepati. Biasanya mereka punya atau ada hal-hal yang sama yang mereka lakukan. Misalnya ada yang mencatat, tinggal di lain benua, tapi mereka punya rumah, walaupun di lain benua, ada kolam berenangnya sama, ada pohon di tengah kolam berenangnya itu rumah mereka sama. Bahkan ada yang mencatat sampai walaupun tinggal di lain benua, kalau anak kembar, khususnya kembar yang satu telur Bapak Ibu, misalnya yang di benua, misalnya di Indonesia, dia punya rumah, ada kolam, ada pohon, terus di pohon itu ada kursi yang puter di tengah-tengah pohon. Saudara kembarnya tinggal di benua lain, misalnya di Amerika, juga punya rumah, punya kolam, punya pohon, yang di pohonnya juga itu ada kursi yang memutar di pohon itu. Menarik ya Bapak Ibu? Nah, itu anak kembar Bapak Ibu ya. Hari ini kita juga akan belajar dari perumpamaan yang kedua, yang Tuhan Yesus ajarkan. Menurut saya, nanti kita lihat, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang satu tanaman kembar, tapi untuk menggambarkan tentang adanya anak kembar secara rohani dalam kerajaan sorga. Khususnya dalam menanti kedatangannya kembali, atau di tengah atau di saat akhir zaman
ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan gambaran bahwa di komunitas Kristen, di kerajaan sorga, itu ada juga anak kembar. Apa itu? Nanti kita sama-sama lihat. Apa itu tanaman kembar? Apa itu anak kembar? Siapa yang Tuhan Yesus maksudkan? Mari sama-sama kita lihat lebih jauh, supaya kita bisa mengerti. Injil Matius pasal 13, ayat 24-30 dulu. Bapak Ibu buka Injil Matius pasal 13, ayat 24-30. Yesus membentangkan satu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab Tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai." Bapak Ibu, Yesus lanjutkan, "Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Nah, menarik Bapak Ibu, satu-satunya perumpamaan yang Yesus langsung jelaskan artinya. Biasanya perumpamaan tidak ada Yesus menjelaskan khusus, karena kemungkinan besar waktu Yesus sampaikan, orang-orang atau para murid dan orang banyak yang mendengarkan waktu itu langsung menangkap artinya. Tapi tidak tahu kenapa Bapak Ibu, makanya ada ahli yang mengatakan ini salah satu perumpamaan tersulit atau perumpamaan yang khusus dalam Perjanjian Baru. Bapak Ibu lihat ayat 36-43. Lihat langsung ke ayat 36 dan 43. Yesus langsung jelaskan arti perumpamaan ini. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Kemudian murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, rupanya murid-murid waktu itu tidak langsung bisa mengerti perumpamaan yang satu ini Bapak Ibu. Sehingga mereka datang kepada Yesus dan bertanya. Yesus jelaskan, Yesus menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Nah, Bapak Ibu, apa yang dapat kita pelajari dari perumpamaan ini? Ya, walaupun Yesus sudah menjelaskan langsung Bapak Ibu, tapi mungkin kita bingung untuk bisa mengerti apa sebenarnya yang Yesus maksudkan. Nah, untuk mengerti, sekali lagi yang pasti perumpamaan ini perumpamaan yang khusus dalam Injil Matius, sama seperti perumpamaan tentang benih yang tumbuh yang hanya ditemukan dalam Injil Markus. Sedikit dalam mempelajari perumpamaan ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat pertama dalam Injil Matius tadi, kita harus memahami dengan tepat apa sebenarnya yang Yesus maksudkan dengan kerajaan sorga. Karena waktu Yesus menjelaskan tentang perumpamaan lalang dan gandum ini, Yesus sedang berbicara tentang kerajaan sorga. Apa yang akan terjadi di kerajaan sorga. Yang pasti, para ahli katakan ini tidak berbicara tentang sorga atau tentang heaven. Ini juga tidak berbicara tentang gereja dalam arti gedung gereja atau denominasi gereja yang ada dalam dunia ini. Tapi hampir semua penafsir, semua ahli setuju dalam Injil Matius pasal 13 tadi, dalam perumpamaan lalang dan gandum, kata kerajaan sorga sebenarnya mengacu pada sesuatu yang disebut atau dengan satu istilah yang dikenal dengan sebutan Christendom. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah kenal istilah ini, tapi Christendom itu dalam bahasa Inggris dikenal sebagai the worldwide body or society of Christians. The Christian world. Atau dengan kata lain, mereka ini, kerajaan sorga yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah semua orang yang mengaku Kristen di seluruh muka bumi ini. Sejak Tuhan Yesus terangkat ke sorga, tinggalkan dunia ini, siapapun yang mengaku Kristen sejak saat itu sampai hari ini, mereka lah yang disebut Christendom.
Itulah the society of Christian atau komunitas kelompok orang Kristen yang ada dalam dunia ini. Sehingga perumpamaan ini lebih tepatnya sedang memberitahu kita sesuatu tentang gereja dalam arti kelompok orang percaya dalam satu organisasi yang jauh lebih besar. Tidak hanya gereja gedung, gereja lokal, tidak hanya bicara denominasi dan lain sebagainya. Tapi berbicara tentang komunitas Kristen di seluruh muka bumi ini, di seluruh dunia ini. Yang pertama. Yang kedua, komunitas Kristen yang sedang hidup di akhir zaman dalam menanti kedatangan Tuhan kembali. Nah, sekarang Bapak Ibu, mari kita mulai memperhatikan rincian perumpamaan dalam ayat 24-30 dan juga penjelasan Tuhan Yesus sekali lagi dalam ayat 37 atau 36-43 tadi. Sekali lagi, Yesus katakan apa? Bapak Ibu perhatikan, orang yang menabur benih yang baik, anak manusia atau Tuhan sendiri, Yesus sendiri. Sedangkan ladang adalah dunia ini. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, orang Kristen, orang percaya. Orang Kristen yang mana? Nanti kita lihat. Lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang adalah iblis, setan, jelas. Waktu menuai adalah akhir zaman, sedangkan para penuai itu adalah malaikat. Kata Tuhan Yesus. Ini penjelasan langsung dari Tuhan Yesus. Nah, sedikit latar belakang dan konteks tentang perumpamaan ini Bapak Ibu sebelum kita melihat pelajaran apa yang dapat kita dapatkan atau apa implikasi-aplikasi dari perumpamaan ini. Yang pasti di sini Tuhan Yesus sedang menceritakan tentang satu kisah tentang petani yang kelihatannya sedang melakukan pekerjaannya dengan baik. Apa maksudnya? Petani tersebut mempunyai hamba-hamba ya dan juga hamba-hamba untuk menuai pada saat yang tepat. Sebagai petani yang berhasil atau petani yang baik Bapak Ibu, pemilik tanah atau petani ini telah mendapatkan benih yang baik. Tentunya tidak ada petani yang baik yang berusaha untuk menanam benih yang tidak baik dalam ladangnya. Tentunya dia tidak mau menabur lalang. Dia tidak pernah membawa lalang ya yang menyebabkan atau menghancurkan tanamannya atau gandumnya. Benih yang baik sudah pasti yang dibawa oleh petani yang baik ini bebas dari ladang. Nah, menarik karena kata yang dipakai dalam menerjemahkan lalang di sini Bapak Ibu dalam bahasa Yunani adalah zizania. Yang berarti lalang yang mengganggu di ladang gandum. Yang mirip, kembar dengan gandum. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa salah. Tapi kata zizania yang dipakai dalam bahasa Yunani dalam perumpamaan ini yang berbicara tentang lalang yang hanya tumbuh di ladang gandum. Tapi juga yang mirip dengan gandum. Kata yang dipakai tidak bisa menunjukkan apakah ada yang mengatakan bahwa ada penafsir yang katakan kata yang dipakai sisanya itu adalah gandum yang beracun. Tapi ada juga yang mengatakan ini sebenarnya bukan tentang gandum yang beracun. Apa saja terjemahan atau para penafsir katakan, tapi yang sudah pasti sisanya ini adalah ladang yang hanya tumbuh di ladang gandum dan mirip kembar dengan lalang gandum. Lalang di sini adalah lalang yang dapat merusak tanaman gandum. Lalang di sini lebih mirip dengan satu jenis gandum tapi gandum liar yang tumbuh liar di ladang-ladang gandum. Bahkan dikatakan, para ahli katakan zizania yang ditulis dalam perumpamaan ini banyak ditemukan di Amerika Utara. Dan lalang ini kalau dia sudah tumbuh di ladang gandum susah sekali untuk dibasmi. Oke Bapak Ibu, diceritakan bahwa petani itu telah menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ya, saya mau kita ikutin karena untuk bisa mendapatkan pelajaran penting dari perumpamaan ini kita harus mengerti situasinya. Sesudah petani petani tadi menyelesaikan tugas menabur benih gandum, dikatakan di musim dingin atau dalam konteksnya, kemudian musuhnya datang. Tapi musuh ini datang dalam kegelapan, sementara semua orang sedang tidur dan mulai menaburkan benih lalang di antara gandum. Dia menaburkan benih lalang di sana-sini, di mana saja dia mau taburkan. Dan tidak ada seorang pun yang tahu sampai musim semi tiba, di mana lalang itu tumbuh di antara gandum. Dia tabur waktu malam, tidak ada yang tahu. Sehingga ketahuannya bahwa ternyata ada lalang di tengah ladang gandum itu, waktu masa menuai tiba. Jika ada orang yang berjalan di ladang gandum untuk membuang lalang, ini konteksnya, pasti akan menginjak-injak gandum. Karena sudah bertumbuh bersama. Lagi pula akar gandum dan lalang sudah terjalin erat satu dengan yang lain. Sehingga kalau lalang itu dicabut, maka gandumnya juga akan tercabut. Nanti Bapak Ibu lihat, kenapa sampai Tuhan Yesus katakan jangan dicabut.
Waktu murid-murid bertanya apakah kita mencabut lalangnya, Yesus bilang jangan, karena kalau lalang itu dicabut, gandum juga akan ikut tercabut. Bapak Ibu, dalam hal ini, hamba-hamba petani tadi boleh dikatakan sangat terkejut. Karena apa? Karena setelah mau dituai, mereka baru sadar bahwa ternyata di tengah gandum yang baik, benih yang baik ditaburkan oleh Tuhan mereka. Ternyata ada lalang-lalang yang mengganggu, lalang-lalang yang menghancurkan gandum mereka. Dan Bapak Ibu, satu hal lagi. Waktu mereka memenuai Bapak Ibu, mereka lihat ada lalang, mereka baru tahu juga bahwa ternyata lalang itu sudah mengambil kelembaban udara dan vitamin yang seharusnya diambil oleh tanaman gandum. Sehingga hasilnya apa? Hasil panen menjadi berkurang dari yang dia harapkan. Kendati pun dia atau petani yang baik tadi memiliki segala keterampilan bertani dan dia juga punya hamba-hamba yang cukup hebat dalam bertani dan menuai. Tapi Bapak Ibu, dia tidak dapat membuat perbedaan antara lalang dan gandum sekali lagi sampai tanaman mulai mengeluarkan bongkolnya atau mulai bertunas dan saat panen telah dekat. Artinya, atau akhirnya, setelah berbulan-bulan petani itu melakukan pekerjaannya, dia menyadari bahwa ternyata musuhnya mempunyai akal yang sangat licik, sangat buruk untuk menyerang dia, menghancurkan tanaman gandum dia karena telah menanamkan bibit atau bibit-bibit lalang, Bapak Ibu. Tapi, apa yang terjadi? Sudah terjadi. Kira-kira begitu ceritanya Bapak Ibu ya. Jadi petani yang baik, menanamkan benih baik, dia tidak tahu ada musuh datang pada waktu malam, tanam lalang, sudah waktu menuai, baru ternyata bisa ketahuan bahwa ternyata ada lalang di tengah gandum dan mau dipisahkan sudah sulit karena akarnya sudah bersatu. Dan kalau lalang itu dicabut, gandum juga akan tercabut. Sehingga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan perumpamaan ini, sepertinya Tuhan Yesus tidak banyak bicara atau fokus kepada pekerja atau bagaimana para penuai itu bekerja. Sepertinya Yesus sedang memusatkan perhatian dan fokus para pendengar atau kita semua yang hidup pada masa sekarang juga kepada satu arti yang lebih dalam, yaitu adanya konflik antara yang baik dan yang jahat, antara Allah dan setan. Dan yang menarik adalah di akhir perumpamaan dicatat konflik dalam konflik ini, setan yang kalah dalam peperangan ini. Inilah situasi yang akan terjadi di tengah kerajaan sorga. Dalam hal ini, kalangan atau komunitas orang Kristen di seluruh muka bumi ini, Kristendom tadi, sampai ketika waktunya datang, para penuai dalam hal ini malaikat, datang menuai di akhir zaman. Ini penjelasan Yesus langsung. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, atau ketika rapture itu tiba, masa pengangkatan itu tiba Bapak Ibu. Nah, begitulah kira-kira sedikit konteks dan latar belakang perumpamaan ini. Sekarang, mari sama-sama kita lihat dan belajar. Apa kira-kira arti perumpamaan ini untuk kita pada masa sekarang dan juga untuk gereja kita? Pertama, implikasi dan aplikasi khususnya tentang perbedaan lalang dan gandum. Ada beberapa hal yang saya dapat Bapak Ibu. Yang pertama, jangan lupa lalang atau kata zizania yang dipakai tadi bertumbuh di antara gandum di dalam kerajaan sorga masa kini di tengah komunitas orang percaya. Meskipun mereka tampak seperti orang Kristen sejati, lalang tadi, tapi jangan lupa mereka bukan. Bahkan seperti saya katakan tadi, ada yang mengatakan, berusaha ada yang menafsirkan zizania itu sama dengan darnel. Darnel itu ada yang katakan berwarna hitam dan buahnya itu sangat-sangat pahit Bapak Ibu. Ada penafsir juga yang katakan bahwa itu beracun dan sangat pahit. Tapi Bapak Ibu, satu hal, lalang dan gandum tumbuh bersama-sama di tengah komunitas Kristen juga dalam gereja. Ya, ada bersama-sama dalam komunitas Kristen. Kedua, bicara soal perbedaan lalang dan gandum, pertanyaan adalah dari mana datangnya benih lalang tersebut? Tuhan Yesus sudah pasti jelas katakan, sisanya atau lalang datangnya dari setan. Dari seorang musuh, yaitu iblis, yang selalu atau terus berjuang sejak Taman Eden sampai akhir zaman nanti. Kekuatan ini atau si jahat ini, iblis itu terus berjuang untuk melawan kedaulatan Allah. Jangan lupa, lalang itu mewakili semacam, kalau gandum mewakili sekelompok orang, lalang itu juga mewakili sekelompok orang, Bapak Ibu. Dan artinya musuh atau iblis akan menaburkan orang-orang, sekelompok orang yang pada intinya sebenarnya bukan orang Kristen ke tengah-tengah masyarakat Kristen. Di luar orang-orang ini tampak seperti orang Kristen. Lalang, kembar dengan gandum. Mereka berbicara berkelakuan seperti orang Kristen sampai satu titik tertentu. Kenyataannya didapati bahwa mereka berbeda. Meskipun sisanya bukan orang Kristen sejati Bapak Ibu, tapi dari perumpamaan ini kita belajar, itu tidak berarti mereka tidak memikirkan bahwa mereka itu orang Kristen.
Pada kenyataannya, lalang juga berpikir bahwa mereka itu gandum. Mereka pikir mereka orang Kristen. Mereka adalah orang-orang Kristen yang tidak sejati, boleh saya katakan, tetapi berfungsi di dalam gereja dan memikirkan diri mereka sebagai orang Kristen sejati. Bapak Ibu, bukankah ini sesuatu yang mengerikan, berbahaya? Saya harap kita menangkap arti ini. Lalang itu menggambarkan orang yang sepertinya Kristen, atau mungkin mengaku atau memikirkan dia Kristen. Tapi ketika masa menuai akhir zaman itu tiba, para malaikat, para penuai mendapatkan ternyata mereka lalang. Mereka bukan orang Kristen sejati. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita tentunya bertanya, oke, kalau begitu, bagaimana kita bisa membedakan antara gandum dan lalang? Yang pertama tadi kita belajar dari implikasi aplikasi ini sudah jelas lalang bertumbuh di antara gandum di dalam kerajaan sorga. Orang-orang yang jahat tadi yang mengaku Kristen ada bersama-sama di komunitas Kristen. Yang kedua, dari mana datangnya? Dari setan, dari iblis. Iblis menanamkan atau melemparkan benih-benih itu di tengah-tengah komunitas Kristen. Bahkan yang mengerikan, iblis taruh orang-orang itu berpikir bahwa dia gandum, berpikir bahwa dia Kristen. Tapi ternyata bukan. Dan yang ketiga, mungkin kita tanya, bagaimana kita tahu? Bagaimana kita bisa membedakan antara gandum dan lalang? Bapak Ibu, kita belajar, Alkitab jelas mengatakan, minggu lalu Ibu Sarah sudah jelaskan tentang domba dan kambing. Ya, hari ini lalang dan gandum juga sebenarnya sedang berbicara tentang perbedaan antara Kristen sejati dan Kristen tidak sejati. Tapi yang pertama untuk membedakannya, jangan lupa. Kita mungkin sebagai hamba Tuhan, sebagai orang sama-sama bertumbuh dalam kerajaan sorga. Sebagai hamba Tuhan, sebagai sesama orang percaya, mungkin kita tidak bisa membedakan, Bapak Ibu, mana yang Kristen sejati, mana yang bukan. Tapi jangan lupa kebenaran pertama. Hanya Allah yang bisa membedakan. Anak manusia itu yang bisa membedakan. Hanya di mata Allah terlihat jelas perbedaan antara Kristen sejati dan Kristen yang tidak sejati. Yang kedua, Alkitab mencatat disebut pembuat kejahatan. Ada kata lain yang mengatakan bahwa yang menyesatkan dalam gereja. Ada yang mengatakan juga bahwa lalang itu adalah orang-orang atau kelompok orang yang melanggar hukum. Yang melanggar hukum, karena dia melanggar hukum, dia tidak taat kepada perintah Tuhan, sehingga dia disebut sebagai pembuat kejahatan. Nah, yang berikut Bapak Ibu, Alkitab mencatat, kalau Bapak Ibu Sarah sudah singgung juga Matius 7 ayat 23, orang Kristen yang tidak sejati tadi sebenarnya bukan orang-orang atau sedang menunjuk kepada orang-orang, bukan kepada orang yang tidak percaya. Tapi Kristen tidak sejati sebenarnya adalah kelompok orang yang mengaku mereka percaya. Mereka juga mengaku orang Kristen. Mereka juga mengaku, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca Matius pasal 7, 21-23, orang-orang tadi juga mengaku Yesus sebagai Raja atas kehidupan mereka. Bahkan mereka juga memanggil Tuhan, Tuhan. Tapi jangan lupa, Yesaya pasal 29 ayat 13 katakan apa? Bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku. Yesus juga menegaskan bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu, pada hari penghakiman banyak orang akan berkata, Tuhan, kami bernubuat dalam namamu, kami mengusir setan dalam namamu. Sehingga Bapak Ibu, mereka itu sebenarnya adalah tidak saja berada dalam komunitas Kristen, mereka tidak saja mengaku Kristen, tapi mereka juga adalah orang-orang yang bekerja dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kata pembuat kejahatan di dalam perikop ini adalah kamu sekalian perikop ini adalah kata Yunani yang sama yang digunakan dalam perumpamaan lalang di antara gandum tadi. Jadi kata pembuat kejahatan dalam Matius 7 ayat 21-23. Sama katanya dipakai dalam perumpamaan lalang dan gandum tadi, Bapak Ibu. Bayangkan, orang-orang ini mengusir setan, bernubuat, melakukan mujizat penyembuhan dalam nama Yesus. Tapi sebenarnya mereka adalah pembuat kejahatan. Ditolak oleh Tuhan. Tuhan Yesus katakan, enyahlah engkau daripadaku waktu masa penghakiman nanti. Kenapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus katakan, karena engkau tidak melakukan kehendak Bapakku di sorga. Karena engkau tidak melakukan kehendak Allah. Pertanyaan buat kita, kalau begitu apa yang dimaksud oleh Tuhan dengan melakukan kehendak Allah? Bapak Ibu, Alkitab jelas katakan melakukan kehendak Allah adalah menjalankan suatu kehidupan yang kudus. Jelas. Apakah orang yang bernubuat, melakukan mujizat, mereka hidup kudus? Belum tentu. Apa yang memanggil nama Tuhan, percaya
Tuhan, mereka hidup kudus? Belum tentu. Itulah yang Tuhan Yesus katakan. Melakukan kehendak Allah bicara soal satu kehidupan yang kudus. Ini poin yang sangat penting dalam berbicara tentang kerajaan sorga di akhir zaman. Ketika berbicara tentang komunitas Kristen, ketika berbicara tentang bagaimana membedakan lalang dan gandum. Membedakannya hanya satu, adalah apakah kita sedang menjalankan hidup yang kudus. Apakah kita sedang melakukan kehendak Allah dalam arti kita hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu, sebagai kesimpulan yang kedua atau yang terakhir, beberapa makna yang saya dapatkan dari perumpamaan ini secara keseluruhan sebagai sebuah kesimpulan. Yang pertama, kecuali kita memahkotai Yesus sebagai Raja atas kehidupan kita, kita bisa melakukan semua mujizat di dunia ini, tetapi kita tidak akan diselamatkan meskipun kita melakukan semua mujizat itu karena percaya pada nama Yesus. Sekali lagi, tidak ada jalan lain kecuali Bapak Ibu dan saya memahkotai Yesus sebagai Raja atas kehidupan kita. Jadikan dia Tuan dan Tuhan atas hidup kita. Artinya, jadikan dia yang pertama dan yang utama dalam hidup kita. Kecuali itu. Yang lain, Bapak Ibu silakan berbuat mujizat, bernubuat dan lain sebagainya, tidak akan diselamatkan. Karena yang akan diselamatkan adalah yang melakukan kehendak Allah, hidup dalam kekudusan. Artinya yang menjadikan Tuhan sebagai Raja atas kehidupannya, yang mengatur hidupnya, yang mengontrol hidupnya. Hanya iman seperti ini, iman yang tunduk kepada kekuasaan Allah yang menyelamatkan. Yang kedua Bapak Ibu, siapa diri kita dan bukan apa yang kita lakukan yang berarti bagi Tuhan. Sekali lagi, yang berarti bagi Tuhan bukan apa yang kita kerjakan, bukan apa yang kita lakukan dalam gereja, dalam persekutuan orang percaya. Tapi siapa diri kita di hadapan Tuhan. Siapa diri kita di hadapan Allah. Beberapa orang mulai menghadiri gereja dan berkata, aku ingin melakukan sesuatu untuk gereja. Dan jika mereka tidak diberikan sesuatu untuk dilakukan, mereka akan meninggalkan gereja, mencari gereja lain. Jika seorang berpikir dengan cara ini, Bapak Ibu, ia belum mengerti bahwa pertama-tamanya Allah ingin melihat siapa dia sebenarnya, bukan apa yang dia kerjakan. Terlalu banyak orang Kristen sekarang dia pikir Allah melihat apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Sehingga waktu dia tidak dapatkan, dia tidak diberikan, dia tinggalkan gereja. Bapak Ibu, tapi ternyata Tuhan tidak. Tuhan melihat diri kita. Tuhan melihat siapa diri kita, bukan apa yang kita kerjakan. Sangat menyedihkan melihat orang di Matius pasal 7 berpikir bahwa mereka akan diselamatkan. Tapi pada hari penghakiman nanti, rupanya Tuhan tidak mengenal mereka, Bapak Ibu. Yang ketiga, jangan lupa, hari penghakiman adalah hari yang penuh dengan kejutan. Tidak ada satupun yang tahu. Dan menarik perumpamaan tadi, waktu masa penghakiman, akhir zaman, penuai datang. Baru ketahuan lalang dan gandum. Mereka bertumbuh bersama-sama. Dan yang hanya bisa memisahkan yang tahu mana lalang, mana gandum, hanyalah Tuhan sendiri. Yang keempat, gandum dan lalang melambangkan dua kelompok. Ini kesimpulan. Dua kelompok orang dalam gereja. Yang pertama, mereka adalah orang yang mempercayai Yesus sebagai juru selamat saja. Terima kasih Tuhan, saya sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan, nama saya sudah tercatat di sorga. Tapi kelompok yang kedua adalah mereka yang mempercayai Yesus tidak hanya sebagai juru selamat saja, tetapi mempercayai Yesus sebagai Tuhan, Lord and Savior. Percaya Yesus tidak hanya penyelamat hidupnya, tapi juga dia Lord, dia adalah Tuhan yang mengontrol, yang menguasai hidupnya, yang adalah Raja dalam hidupnya. Sehingga Bapak Ibu, jika Bapak Ibu atau kita menjadi orang Kristen yang karena mempercayai Yesus sebagai juru selamat, hati-hati. Kita hanya bersyukur karena kita sudah selamat dan kita tidak berusaha untuk hidup menghasilkan buah dan hidup dalam kekudusan. Tidak menjadikan Tuhan yang utama dalam hidup kita, kita sedang berada dalam satu dusta yang besar. Ini peringatan dalam perumpamaan ini yang mengingatkan kita semua, Bapak Ibu. Yang kelima, orang-orang tidak percaya tidak disebutkan sebagai anak iblis. Tapi justru yang disebut anak-anak si iblis, kerajaan jahat, adalah orang-orang yang justru mengaku Kristen, bahkan orang-orang yang taat dalam melakukan kegiatan-kegiatan agama mereka. Bapak Ibu, kita harus hati-hati. Sangat mengagetkan kalau kita membaca firman Tuhan ini. Apa yang Alkitab katakan? Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang menjadi umat pilihan Allah dan kepada orang Farisi yang melakukan, yang tahu benar mentaati hukum Taurat. Jika kamu anak-anak Abraham, kamu akan mengerjakan pekerjaan yang dilakukan Abraham. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Sekali lagi, ia memahkotai Allah sebagai Raja atas hidupnya. Apa saja yang dikatakan Allah, Abraham akan lakukan. Itu tanda gandum, itu tanda Kristen sejati. Apa yang Allah perintahkan,
dia lakukan, itulah ketaatan Bapak Ibu. Yang berikut Bapak Ibu, yang keenam, hanya Yesus yang bisa membedakan lalang dan gandum. Dan Yesus akan memisahkannya pada waktunya, pada akhir zaman nanti. Sekali lagi garis bawahi, kita mungkin tidak bisa tahu, diri kita tidak tahu, kita tidak bisa lihat, tapi hanya Yesus. Yesus yang mampu untuk membedakan lalang dan gandum ketika dia datang dalam masa penghakiman nanti. Ya Bapak Ibu, ini beberapa bagian atau pelajaran dari perumpamaan ini. Saya mau ini menjadi pelajaran penting dan jadi suatu peringatan buat kita semua sebagai komunitas Kristen yang hidup di tengah akhir zaman ini. Bapak Ibu saudara sudah menjelaskan panjang lebar bagaimana tanda-tanda yang terjadi sekarang makin menunjukkan bahwa waktunya tidak lama lagi, makin dekat. Apakah kita lalang atau gandum? Bapak Ibu, yang menakutkan adalah kalau kita tidak menyadari, atau kalau kita sudah sebenarnya diingatkan dan kita tidak bertobat, ternyata kita tidak bertobat sampai masa penuaian nanti. Tidak ada waktu lagi. Karena yang pasti, firman Tuhan atau perumpamaan tadi katakan, setan pasti kalah. Lalang-lalang itu akan dicabut dan akan dimasukkan dalam api, dibakar. Tapi gandum itu akan masuk dalam lumbung. Artinya gandum-gandum yang bertahan, yang Kristen sejati, akan masuk dalam kerajaan sorga. Dimasukkan dalam lumbung. Bapak Ibu, saya mau tutup khotbah saya ini dengan satu cerita atau satu kenyataan fakta Bapak Ibu. Tentang bioterorisme atau bioterrorism. Bapak Ibu mungkin sering dengar. Bioterorisme adalah satu senjata biologis yang dipakai untuk menimbulkan kerusakan bagi perorangan atau kelompok. Mungkin banyak kita tahu. Bioterorisme jarang sekali diungkap oleh para ilmuwan. Dan adalah kasus, bioterorisme yang jarang sekali diungkapkan oleh para ilmuwan itu adalah kasus bioterorisme Jepang dan Cina. Khususnya waktu Jepang menjajah Cina, tidak banyak yang tahu. Alasan invasi Jepang ke Cina menurut versi sejarawan Jepang adalah untuk membebaskan rakyat Cina dari tipu daya Amerika dan Inggris. Sehingga ada satu pasukan dengan nama Unit 731 dibentuk dengan disamarkan sebagai fasilitas pemurnian air, Bapak Ibu. Ia dibangun atau unit ini dibangun di kota Pingvan, dekat Harbin. Sorry, bukan satu kelompok pasukan, tapi ada satu proyek disebut Unit 371 itu dalam bentuk fasilitas pemurnian air. Itu dibangun di kota Pingvan dekat Harbin di Cina Timur Laut. Pihak Jepang mencemari sungai, sumur, dan cadangan air pihak Cina dengan kuman kolera, disentri, tipes, dan antraks. Diperkirakan ada sekitar 3.000 warga Cina, Korea, dan sekutu yang meninggal dalam eksperimen tadi, Bapak Ibu. Dalam eksperimen samaran tadi, seperti pemurnian air. Cina hancur ketika musuh menyebarkan serangan serangan biologis dalam bentuk virus kolera, antraks, dan lain sebagainya. Itu Cina, itu kasus invasi Jepang di Cina. Bapak Ibu, Cina hancur, 3.000 orang. Sekitar 3.000 orang mati. Pertanyaan terakhir dari akhir khotbah ini, Bapak Ibu, untuk kita mempertanyakan diri saya dan kita. Bagaimana dengan gandum atau kerajaan Allah, atau kerajaan sorga, atau komunitas orang Kristen? Akankah gandum itu akan hancur dengan serangan musuh? Kalau kita tidak bertobat, kita tidak terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jawabannya ya, Bapak Ibu. Karena waktunya datang, Tuhan katakan, "Enyahlah engkau dari hadapanku." Tapi ketika kita bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memahkotai Dia sebagai Raja dan Tuhan atas hidup kita, maka jawabannya tidak, kita tidak akan dihancurkan oleh musuh. Yesus memberikan sebuah kepastian. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, sekali lagi, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Tuhan tidak memilih untuk mencabut lalang dari kerajaannya. Dia telah memungkinkan mereka untuk tumbuh berdampingan dengan gandum yang baik. Sehingga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu temui pada masa sekarang orang-orang yang sepertinya lalang, sepertinya menyesatkan, pembuat kejahatan, merusak persekutuan dan lain sebagainya, mungkin jangan dicabut. Jangan dicabut, biarkan, doakan. Karena kalau dicabut, bisa jadi gandum itu juga ikut tercabut. Itulah sebabnya Bapak Ibu perhatikan, perpecahan gereja terjadi. Kenapa? Karena banyak kita berusaha untuk mencabut atau mengusir lalang-lalang itu. Tapi akhirnya gandum-gandum yang baik tadi juga ikut tercabut. Itulah yang disebut perpecahan. Gereja pecah. Dan Bapak Ibu jangan lupa, itulah pekerjaan si jahat, setan yang memang berusaha untuk menghancurkan Kristendom, menghancurkan komunitas Kristen tadi. Tapi Yesus katakan, biarkan, nanti masa penuaian tiba. Para penuai atau anak manusia Tuhan sendiri itu, lewat para penuai malaikat, akan memisahkan lalang dan gandum. Sehingga Bapak Ibu,
Pertanyaan, lalang atau gandumkah kita? Bapak Ibu, tayang jawabannya, kiranya firman Tuhan ini memberikan jawaban, menguatkan kita semua. Kalau Bapak Ibu dapatkan ternyata saya masih bersifat seperti lalang, atau kalau tiba-tiba ada suara Roh Kudus berbicara kepada Bapak Ibu, oh jangan-jangan saya ini lalang, jangan-jangan saya ini nama Kristen, jangan-jangan saya aktif bekerja di gereja, melayani Tuhan, tapi ternyata saya tidak melakukan kehendak Bapa, saya tidak hidup dalam kekudusan, saya masih hidup dalam dosa. Bapak Ibu, bertobat, ambil keputusan. Jangan sampai terlambat, waktu pemisahan nanti kita baru sadar dan kita dimasukkan ke dalam api. Tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Waktunya sekarang. Kalau kita gandum, jadilah gandum yang baik, jadilah orang Kristen yang benar-benar berbuah bagi Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, hamba terbatas untuk menguraikan, menjelaskan perumpamaan yang begitu dalam ini. Tapi terima kasih apa yang hamba sudah jelaskan, yang sudah menjadi berkat menguatkan hamba secara pribadi, yang sudah hamba sampaikan kiranya juga menjadi berkat menguatkan semua Bapak Ibu yang mendengarkan perumpamaan ini, perumpamaan tentang lalang dan gandum ini. Terima kasih untuk perumpamaan ini yang kami bisa baca sampai hari ini sebagai peringatan Tuhan terhadap kami sebagai komunitas Kristen yang hidup di akhir zaman ini, untuk kami hidup sungguh-sungguh, hidup berhati-hati, hidup serius, hidup dalam kekudusan, tidak main-main dalam kehidupan ini. Tuhan tolong supaya kami tidak hanya Kristen, tidak hanya puas dengan sudah diselamatkan, tidak hanya yakin bahwa nama saya tercatat di sorga karena saya sudah bekerja bagi Tuhan, saya sudah melayani dalam banyak hal. Tapi ternyata ketika Tuhan datang, Tuhan dapati kami justru tidak sedang melakukan kehendak-Mu. Tuhan tolong kami, supaya kami menjadi gandum, menjadi orang Kristen sejati yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, khususnya dari perumpamaan tentang lalang dan gandum. Baik, sebelum saya tutup dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, selamat ulang tahun yang berulang tahun minggu ini, tanggal 8 September, selamat ulang tahun untuk Pak Max Oro. Tuhan Yesus kiranya memberkati Pak Max selalu, kiranya Pak Max makin hari makin Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Baik Bapak Ibu, doakan terus untuk Mission Night kita hari Sabtu ini. Doakan supaya semua bisa dipersiapkan dengan baik, dan kita terus berdoa supaya tahun ini dalam Mission Night hari Sabtu nanti tanggal 17 September, kita melihat lagi Tuhan berbuat mujizat, Tuhan bekerja, menjamah hati semua yang hadir, dan dana yang kita dapatkan benar-benar bisa mencukupkan untuk membantu, mensupport semua proyek-proyek misi kita di Indonesia dan di berbagai belahan dunia yang lain. Doakan juga retreat kita untuk bulan Oktober, tanggal 14, 15, 16 Oktober, dengan tema Recharge. Bapak Ibu berdoa supaya sebanyak mungkin kita bisa ikut, dan kita semua diberkati Tuhan, dikuatkan lagi, baterai-baterai rohani kita mendapatkan kekuatan baru lagi dari Tuhan selama retreat nanti. Baik, jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. And I just wanna speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. And I just wanna speak the name of Jesus
Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life, is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. So your name, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for